Perkenalkan, nama saya Dice Yusgina Falo, mahasiswa Universitas Citra Bangsa, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baik, di sini saya akan membahas tentang langkah-langkah pembelajaran tematik. Yang pertama, memilih tema yang dapat disesuaikan. Artinya, tema yang dipilih harus disesuaikan dengan kondisi daerah, sekolah, peserta didik, dan guru di wilayahnya. Yang kedua, melakukan analisis standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan membuat indikator. Dalam menganalisis, guru harus membaca semua SKL, kompetensi inti, dan kompetensi dasar dari semua mata pelajaran, karena meskipun semua indikator sudah tersedia, guru dapat menambahkan indikator yang sesuai dengan tema yang sudah dipilihnya dengan mengikuti kriteria pembuatan indikator. Yang ketiga, melakukan pemetaan kompetensi dasar indikator dengan tema. Setelah indikator selesai dibuat, kemudian guru melakukan pemetaan terhadap kompetensi dasar dan indikator yang berkaitan dengan tema yang sudah dipilih dan memasukkannya ke dalam format agar lebih memudahkan dalam penyajian pembelajaran pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang keempat, membuat jaringan kompetensi dasar. Setelah dilakukan pemetaan kompetensi dasar, indikator dengan tema dalam 1 tahun, maka dilanjutkan dengan membuat jaringan kompetensi dasar dan indikator dengan cara menurunkan hasil cek dari pemetaan ke dalam format jaringan kompetensi dasar dan indikator. Yang kelima, menyusun silabus tematik terpadu. Langkah guru selanjutnya adalah menyusun silabus tematik untuk memudahkan guru melihat seluruh desain pembelajaran untuk setiap tema sampai tuntas tersajikan dalam proses pembelajaran. Komponen-komponen yang terdapat dalam silabus tematik yaitu yang pertama kompetensi dasar, yang kedua indikator, yang ketiga kegiatan pembelajaran dan penilaian, yang keempat alokasi waktu, dan yang kelima sumber dan media pembelajaran. Yang keenam, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran tematik. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan langkah terakhir dari sebuah perencanaan. Di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran tergambar proses penyajian secara utuh dengan memuat berbagai konsep mata pelajaran yang disatukan dalam tema. Komponen-komponen yang termuat dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu yang pertama identitas, yang kedua kompetensi inti, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat indikator, yang kelima tujuan pembelajaran, yang keenam materi pembelajaran, yang ketujuh pendekatan dan metode pembelajaran, 8 langkah-langkah pembelajaran, 9 sumber dan media pembelajaran, 10 penilaian. Nama saya Dice Yusgina Falo, mahasiswa Universitas Citra Bangsa, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan membahas tentang pemetaan kompetensi dasar. Pemetaan kompetensi dasar merupakan sebuah mekanisme penyebaran kompetensi dasar yang akan dicapai oleh siswa untuk setiap pembelajaran, setiap subtema, tema, dan semester. Dengan adanya pemetaan kompetensi dasar, maka guru relatif lebih mudah dalam mengorganisir pembelajarannya. Langkah-langkah dalam membuat pemetaan kompetensi dasar itu yang pertama, siapkan format pemetaan KD, KI3, dan KI4, buku guru, lampiran Kemendikbud nomor 37 tahun 2018. Yang kedua,
Buka buku guru masing-masing tema, lihat bagian depan setiap subtema yang berisi jaringan-jaringan pembelajaran. Yang ketiga, tuliskan kode dan bunyi kompetensi dasar yang terdapat pada jaringan subtema pada format pemetaan. Yang keempat, berikan tanda checklist pada format pemetaan sesuai kemunculan kompetensi dasar dan muatan pelajaran pada setiap pembelajaran. Dan yang kelima, jika kompetensi dasar KI 3 sudah dipetakan, lakukan juga untuk kompetensi dasar KI 4. Yang berikut manfaat melakukan pemetaan kompetensi dasar. Yang pertama, mempermudah guru dalam mengorganisasi pembelajaran setiap hari dengan adanya kompetensi dasar yang disusun dan telah ditentukan setiap pembelajaran, terutama saat menulis rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, jika pada hari pembelajaran tertentu guru tidak hadir, maka dapat lebih mudah merancang pembelajaran di lain waktu atau saat kompetensi dasar yang sama. Yang ketiga, mempermudah guru dalam menyusun kisi-kisi penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Yang keempat, mempermudah guru dalam membuat format daftar nilai, mengolah hasil penilaian, dan melaporkan hasil belajar siswa atau rapor. Nama saya Dice Yusgina Falo, mahasiswa Universitas Citra Bangsa, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan membahas tentang implikasi pembelajaran tematik. Yang pertama, implikasi bagi guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Implikasi pembelajaran tematik bagi siswa ada dua, yaitu yang pertama, siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, pasangan, kelompok kecil, atau klasikal. Yang kedua, siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif, misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan memecahkan masalah. 3. Implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. Yang pertama, pembelajaran tematik pada hakikatnya menekankan pada siswa baik secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep seperti prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Yang kedua, pembelajaran ini perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar baik yang sifatnya didesain secara khusus untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran ini juga perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi sehingga membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang abstrak. Yang keempat, penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar masih dapat menggunakan buku ajar yang sudah ada pada saat ini untuk masing-masing mata pelajaran, dan dimungkinkan pula untuk menggunakan buku suplemen khusus yang memuat bahan ajar yang terintegrasi. Yang keempat, implikasi terhadap pengaturan ruangan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik, perlu melakukan pengaturan ruangan agar suasana belajar menyenangkan. Pengaturan ruangan tersebut meliputi yang pertama, ruang perlu ditata atau disesuaikan dengan tema yang sedang dilaksanakan. Susunan bangku peserta didik dapat berubah-ubah disesuaikan dengan keperluan. Yang kedua, pembelajaran yang sedang berlangsung, peserta didik tidak selalu duduk di kursi tetapi dapat duduk di tikar atau karpet. Kegiatan hendaknya bervariasi dan dapat dilaksanakan baik di kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga, dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil karya peserta didik dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Yang keempat, alat, sarana, dan sumber belajar yang hendaknya dikelola sehingga memudahkan peserta didik untuk menggunakan dan menyimpannya kembali.